Timnas Indonesia mampu menumbangkan Timor Leste 3-0 dalam laga FIFA Matchday. 3 gol Garuda lahir dari Terence Puhiri, Ramai Rumangki, dan Ricky Kambuaya. Indonesia menghadapi Timor Leste di Stadion Kapten Iwayan Dipta Minggu 30 Januari malam waktu Indonesia. Ini merupakan uji coba kedua Indonesia dengan Timor Leste. Pada laga pertama, tim Garuda berhasil menang 4-1. Indonesia mengambil inisiatif menyerang di awal laga. Pada menit kelima, tim Merah Putih melancarkan serangan cepat dari Ricky Kambuaya. Ia melepas umpan terobosan terukur ke arah Terence. Lewat kecepatannya, Terence bisa menjangkau bola. Ia lalu memperdaya Janildo Manuel lewat sepakan chip untuk membawa Indonesia unggul 1-0. Saat serangan Indonesia kerap buntu, Ramai Rumangki beraksi lewat kemampuan individunya pada menit ke-41. Ia bergerak dari sisi kiri sebelum melepas sepakan kencang ke tiang dekat yang meluncur deras ke gawang Timor Leste. Skor 2-0 untuk Indonesia bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, intensitas serangan Indonesia menurun hingga tak ada peluang berbahaya hingga pertengahan babak kedua. Kebuntuan Indonesia kembali pecah dari aksi individu. Kali ini, Ricky Kambuaya yang membuat perbedaan di menit ke-74. Ricky berlari dari tengah lapangan melewati kejaran para pemain Timor Leste. Ia lalu melepas sepakan mendatar ke pojok kiri gawang Janildo Manuel. Indonesia unggul 3-0. Timor Leste yang tak banyak menekan sempat punya peluang di menit ke-84 dari Paulo Gali. Ancaman Gali juga belum merepotkan penjaga gawang pengganti Hernando Ari karena masih melambung. Indonesia menutup laga dengan kemenangan 3-0. Prilly Latukonsina terjun ke dunia sepak bola Indonesia. Aktris berusia 25 tahun itu membeli Persikota Tangerang. Prilly Latukonsina mengaku telah sah menjadi pemilik Persikota melalui akun Instagramnya @prillylatukonsina96 pada Minggu 30 Januari 2022. Perempuan juga bisa. Akhirnya bisa resmi mengumumkan kalau sekarang aku bergabung di Persikota sebagai pemilik. Aku akan memberikan yang terbaik agar Persikota bisa bangkit ke masa kejayaannya. Aku berharap beberapa tahun ke depan Persikota bisa menjadi satu di antara tim terbaik dan menjuarai Liga 1, ujar Prilly Latukonsina. Prilly telah cukup lama menjajaki akuisisi Persikota. Publik figur yang juga menjadi wira swasta ini notabene putri daerah karena lahir dan besar di Tangerang. Prilly menyusul jejak sejumlah artis yang telah lebih dulu berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia, seperti Raffi Ahmad di Rans Cilegon dan Atta Halilintar di PSG Pati. Selain itu, masih ada Gading Martin yang menjabat sebagai Wakil Presiden Pemasaran di Persik Kediri. Persikota adalah klub legendaris Liga Indonesia era divisi utama. Tim berjuluk Bayi Ajaib itu sempat disegani pada era 2000-an. Namun sejak 2008, Persikota belum pernah lagi berkompetisi di kasta tertinggi. Saat ini, Persikota masih tertahan di Liga 3. Juventus telah mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina pada bursa transfer Januari 2022. Dengan kedatangannya, maka ada pemain Juventus yang terancam tersingkir. Siapa sajakah mereka? Kehadiran Dusan Vlahovic diharapkan bisa menambah ketajaman lini depan Juventus. Namun, kedatangannya juga bisa memakan korban dengan tersingkirnya sejumlah pemain. Berikut 5 di antaranya. Yang pertama, Alvaro Morata. Lini depan Juventus tentu akan menumpuk seiring kedatangan Vlahovic. Alvaro Morata bakal jadi salah satu pemain yang bakal dikorbankan Bianconeri melihat penampilannya yang kurang maksimal di musim ini. Kedua, Paulo Dybala. Paulo Dybala merupakan pemain andalan di lini depan Juventus. Namun, masa tugas pemain berumur 28 tahun itu
akan habis pada 30 Juni 2022. Kedatangan Dusan Vlahovic sepertinya akan membuat Juventus tak perlu khawatir kehilangan Dybala. Ketiga, Dejan Kulusevski. Kulusevski tengah mengalami periode yang sulit di Juventus. Pemain asal Swedia itu tidak menjadi pilihan utama di bawah asuhan Allegri. Dia akan semakin sulit mendapatkan kesempatan bermain seiring kehadiran Vlahovic. Keempat, Moiskin. Kedatangan Dusan Vlahovic jelas akan semakin membatasi kesempatan bermain Moiskin di Juventus yang mencatatkan 17 penampilan pada ajang Serie A. Karena itu, dia sepertinya perlu meninggalkan Juventus untuk mendapatkan menit bermain yang lebih baik. Kelima, Federico Bernardeschi. Federico Bernardeschi lebih banyak berperan sebagai pemain pelapis pada musim ini. Kontrak Bernardeschi bersama Juventus akan habis pada akhir musim ini. Pemain berusia 27 tahun tersebut mungkin akan dibiarkan bergabung dengan klub lain secara cuma-cuma.